Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu pernah layu hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas, terbatas. Hidupku makin berlimpah.
lupakan. Yang di belakangku, serahkan diriku. Hanya padamu Yesus, dan berlari kepada tujuan. Kau di hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, hingga baru tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagi rencanamu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagi. Sekali lagi katakan rencanamu, rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Oh, oh. Oh, 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 oh. Terima kasih buat hidup yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Oh, ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Bersyukur padamu, ku mengasihimu. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur
sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta. Hosana, Hosana Hosana bagimu Yesus di dalam kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta. Ku memujimu selalu, ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Mengasihimu Tuhan, mengejar kehidupan, mengejar hadir-Mu, mengejar kehidupan. Oh, makan dari pohon kehidupan. Oh, yang mendatangkan kehidupan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu yang kami rasakan. Terima kasih buat ketenangan. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang Kau limpahkan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Oh, kembali kami dapat bersekutu dengan Engkau. Bersekutu dengan firman-Mu. Boleh makan kebenaran firman-Mu. Kami boleh makan dari pohon kehidupan, yaitu Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Engkau yang melihat hati dan pikiran kami. Haleluya. Kami menginginkan Engkau Tuhan. Kami menginginkan firman-Mu. Engkaulah kebutuhan kami setiap hari Tuhan. Terima kasih. Setiap kali kami ada di hadirat-Mu, kami memperoleh semangat yang baru kembali, gairah yang baru, kehidupan Kau limpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ketika kami duduk diam di kaki-Mu, maka perkataan-perkataan-Mu menenangkan hati kami. Oh, terpujilah Engkau Tuhan. Dalam persekutuan ini Engkau memimpin kami kembali. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin.
Baik, puji Tuhan, shalom semua, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Masih Sehat. sehat ya? Bu Rahel sudah sehat. Amin. Puji Tuhan. Semangat Rahel. Ya, puji Tuhan. Di radio ada 4 nih, siapa saja di radio? Ada itu saja atau ada yang nambah? Oh, Pak Dedi hadir di radio ya. Baik. Ya, puji Tuhan ya. Oke. Semakin mengakhiri tanggal 30, semakin sepi di Zoom-nya. Baik. Ada yang mau cerita? Silakan. Pasti sudah mengarah ke kesan-kesan mau mengakhiri tahun 2021. Gimana? Ada dapat perenungan? Silakan. Iya, silakan Bu. Ya, shalom semuanya. Shalom. Ini ya, saya istirahat hampir seminggu ya, hampir seminggu. Tapi sebelumnya itu kan sakit di bagian sini ya, sampai nggak tahan mesti dipegang-pegang gini. Ternyata dari gigi, ada gigi yang lubang gitu. Itu sudah sembuh, tapi tiba-tiba saya tergeletak gitu, nggak tahan untuk duduk, berdiri. Jadi apa ya namanya, pengennya tuh di tempat tidur saja terus gitu. Saya tuh terus selalu itu otomatis tuh tanya, saya kenapa ya Tuhan? Ada kesalahan apa ya Tuhan? Apa yang sudah saya kerjakan itu tuh terus saja gitu. Kalau tidur begitu bangun kan mual. Itu terus tanya, ini kenapa ya Tuhan? Aku harus apa gitu? Minum apa? Pokoknya sibuk sendiri dengan bertanya-tanya gitu. Dan itu mulai dari Kamis ya, kayaknya Kamis atau Jumat itu. Hari Minggu itu saya betul-betul ambruk gitu. Jadi nggak mau melek gitu. Apa maunya tuh merem saja, karena kalau melek mual. Tapi itu lucu gini, kedinginan, rasa badan tuh dingin, tapi waktu diselimutin keringetan sampai basah gitu. Padahal saya enggak pernah keringatan kayak gitu. Tapi itu yang terjadi gitu, dibuka selimutnya kedinginan, pakai selimut kepanasan gitu. Jadi saya pikir pasang AC dengan suhu udara yang stabil gitu ya, tidak menolong juga gitu. Jadi hari Minggu tuh ada kegelisahan, kok enggak karuan sekali gitu rasanya. Nah, hari Senin ada satu teman yang telepon, dia tuh cerita kayak gini, Bu, coba Bu lihat buka di YouTube, dia sebut nama satu hamba Tuhan yang katanya doktor teologi ya gitu. Dia bilang gini Bu, katanya si ini sesat, si itu sesat, semua hamba Tuhan itu salah di pandangan dia gitu. Terus apa namanya? Itu gimana tuh menurut Ibu gitu. Saya bilang, saya tuh lagi nggak karuan rasanya nih loh Pak, saya bilang gitu. Terus dia bilang, oh sorry katanya, tapi Ibu tahu orang ini gitu, dia sebut nama tapi sampai dengan hari ini saya nggak bisa mengingat namanya. Terus saya bilang, enggak tahu, enggak kenal gitu. Ibu buka YouTube-nya katanya. Dia tuh tusuk semua hamba Tuhan gitu. Si ini salah, dia sebutin beberapa nama, ini salah, ini sesat, ini nggak benar pengajarannya, apa segala macam gitu. Terus udah saya bilang, aduh nggak ngerti lah, saya bilang gitu karena badannya lagi nggak karuan kan. Tapi dari perkataan Bapak ini saya mendapatkan banyak jawaban gitu. Setelah ditutup teleponnya saya bilang sorry, saya nggak bisa ini, nggak bisa nggak bisa menjawab gitu. Saya tutup teleponnya. Tapi di situ Tuhan bicara gitu. Saya diingatkan sekian tahun yang lalu Pak Andreas itu pernah dikritik atau dibilang sangat sesat oleh satu doktor teologi ya, ada di Bandung orangnya. Saya ingat namanya karena saya beli makalahnya itu.
Tapi waktu saya baca, ada benar, ada yang enggaknya, menurut saya gitu. Jadi takarannya kan masing-masing kita tidak sama. Saya ngomong sama Pak Andreas, Pak di bagian ini kayaknya dia benar gitu. Tapi Bapak bilang, tuh kamu lihat itu nanti semua dikritik sama dia gitu. Terus ternyata betul gitu. Tapi ini saya enggak ngomong sama Bapak yang telepon saya ya, saya hanya sendirian saja gitu. Terus saya bilang, oh iya ya, saya keingat siapa semua itu sama Bapak ini yang Bandung ini. Dikritik habis-habisan dalam tulisan gitu. Tulisan jadi kayak buku tipis gitu. Saya itu berlangganan. Pengen tahu gitu, berlangganan, waduh kok semua salah ya gitu. Terus udah gitu, saya diam aja, oh apa gitu. Terus yang muncul apa? Kalau yang namanya kriterianya iblis itu Tuhan kan bilang tidak ada kebenaran di dalam dirinya gitu. Dia tuh penuduh pembinasa manusia gitu. Tapi kata Tuhan Allah itu lebih besar daripada dia gitu. Jadi kalau kamu dituduh terus hanya datang sama Tuhan, Tuhan yang akan melakukan semuanya gitu. Jadi saya WhatsApp ke Bapak itu ya. Saya bilang, Pak, kalau Bapak disuruh negur orang itu tegurlah. Tapi kalau tidak, ini jawabannya gini, kita hanya melihat. Kalau orang yang terus saja mencari kesalahan orang itu pasti akan menemukan kesalahannya gitu. Jadi dia peneliti kesalahan orang. Nah yang melakukan itu tuh hanya si iblis saja karena dia penuduh, dia akan terus bikin kekacauan supaya kebenaran yang dari Tuhan itu seperti tertimpa. Nggak kelihatan lagi, yang kelihatan seolah-olah ini salah, itu salah, semua sesat. Nah yang sesat siapa gitu? Terus Bapak itu jawab, kalau Bu, kalau di firman Tuhan kan yang sesat itu kan yang tidak tahu kuasa, tidak mengerti firman dan kuasa Allah gitu, nggak ngerti perkataan Tuhan. Jadi ya udah, nggak usah dipermasalahkan gitu, karena Bapak ini sewot sekali gitu, apa marah gitu loh, katanya kok bisa ya nih orang semua salah, memang dia paling benar gitu. Terus saya bilang kenapa kita repot juga ikut-ikutan sama dia gitu, sudah saja karena yang saya temukan tuh itu. Terus bagaimana dengan diri saya ya, saya juga cari-cari kesalahan saya kan, saya salah apa nih sampai geletak begini gitu. Padahal Tuhan tidak tunjukkan apa-apa. Tuhan hanya bilang, seperti katakan saya diingatkan tentang, kan dimulai dari giginya dulu. Itu kan tubuhnya lagi enggak fit gitu. Terus saya main-main ngurusin tanaman tuh kena gerimis, udaranya kan lagi enggak baik gitu. Itu kan sebetulnya ya hanya pelajaran gitu, tapi Tuhan tidak tunjukkan bahwa ini kesalahan fatal yang harus kamu bayar dengan kesakitan gitu. Saya ngomong sama Bapak itu gitu, saya mengalami kayak gini Pak. Terus si Bapak itu bilang, ya udah Bu, katanya apa ada ya gitu. Saya jawab memang ada. Dulu juga yang itu di Bandung juga kayak gitu, dia kritik semua hamba Tuhan. Apa untungnya buat Bapak itu? Dia tidak ada pertumbuhan, malah dia yang sesatkan karena tidak tahu jalan pulang, tidak tahu pulang kepada Tuhan atau kemana, tapi dia sibuk dengan nuding si ini salah, nuding itu salah, semua salah, tidak ada yang benar. Gitu. Jadi saya bilang udahlah kalau memang disuruh Tuhan negur, tegurlah gitu. Tapi kalau nggak ada disuruh ya udah biarin, abaikan saja, nggak usah itu, tapi ambil pelajarannya buat kita bahwa nggak ada gunanya kita mencari-cari kesalahan diri sendiri maupun orang lain. Tapi Tuhan itu tidak mencari kesalahan, tapi Dia tunjukkan kamu ada seperti ini. Nah, bagian kita bagaimana, mau ikut untuk dibenahin atau mau tetap tinggal di kesalahannya yang sudah Tuhan tunjukkan gitu. Jadi benar ya Bu, kata si Bapak itu, tidak boleh menghakimi gitu. Iya, ya, Tuhan sendiri yang akan menunjukkan padahal apa ya yang kebenaran yang ditunjukkan sama Tuhan itu sendiri yang sudah menghakimi kita. Kenapa kita mesti pakai perkataan-perkataan lagi untuk menambahkan semua itu gitu. Jadi dari seminggu itu tuh ini saja terus gitu yang katakan kayak kalau orang Jawa bilang dibacem itu loh. Direndam sampai meresap gitu. Oh gitu ya Tuhan. Jadi
Tidak ada gunanya juga kalau saya misalkan ada mengalami sesuatu yang tidak pas dengan yang saya inginkan, terus saya tanya terus sama Tuhan, kenapa nih Tuhan, saya kenapa gitu, kenapa nggak bilang ini ada kayak gini Tuhan, saya harus bagaimana, mending seperti itu daripada mencari-cari, akhirnya itu ditunjukin melalui Pak itu Bapak itu Pak Beni, Pak Pardin kenal, Pak Beni itu yang tanya sama saya, dia apa emosi sekali waktu bilang gimana dong Ibu ini begini gitu. Jadi melalui Pak Beni itu saya kejawab semua gitu. Jadi Tuhan tidak pernah mencari-cari kesalahan kita. Tuhan melihat kesalahan kita, dia tunjukkan kesalahan kita untuk kita mau dibawa, dia yang memperbaiki, bukan kita sendiri, bukan usaha kita gitu. Jadi perenungan itu ya tiap kali melek gitu bangun, keinget iya ya aku kok jadi kayak gini banget ya Tuhan, kenapa gitu, kok bisa kayak gini ya, itu yang ada di dalam hidup saya itu masih kayak gitu. Kalau ada sesuatu yang nggak pas, saya pasti cari kesalahan saya apa gitu. Kalau cari kesalahan sendiri masih mending ya, tapi kalau cari kesalahan orang itu kan perbuatannya si jahat itu, dia selamanya penuduh, selamanya dia tidak ada kebenaran di dalam dirinya gitu, karena dari awalnya memang dia seperti itu kriteria yang Tuhan berikan melalui jati dirinya iblis itu. Jadi Pak Beni itu bilang ya udah Bu, terima kasih katanya, karena dia gemes banget sama itu dokter teologi yang ada di YouTube itu, saya enggak tahu namanya siapa gitu. Jadi dalam istirahat yang 7 hari atau berapa hari ini, saya belajar banget ya, sulit menceritakan tapi belajar banget, artinya bagaimana sebetulnya Tuhan terhadap kita itu menerima kita seperti ini gitu, tapi dia tidak mau berhenti di sini. Tuhan memperbaiki terus sampai betul-betul yang namanya kepenuhan dia, atau dia meresap di dalam kita, atau menjelma di dalam kita, atau inkarnasi itu ya, itu betul-betul terwujud gitu. Jadi melalui proses yang tiap hari diperbaharui atau tiap hari diulang lagi, kalau belum lulus di satu hal itu sama Tuhan pasti ini lagi dikerjakan lagi gitu. Jadi satu lagi ya, bilang betapa kita tuh memang harus bersyukur ya waktu sehat. Waktu nggak sehat itu makan juga nggak enak, ketiduran juga kalau bangun nggak karuan gitu kan, terus nggak bisa nggak bisa, kayak terbatas semuanya gitu, duduk nggak tahan, berdiri nggak tahan, berjalan atau apa gitu, nanti baring, masa mau baring terus, ternyata baring terus juga nggak enak gitu. Jadi begitu kemarin sebetulnya sudah enak gitu ya, tapi saya masih belum tahan gitu loh, mau ikut Zoom nanti kalau saya berdiri minggir atau apa malah mengganggu gitu, jadi mending saya nggak ada dulu gitu. Tapi sudah dicoba jam 10 itu saya betah gitu sampai hampir 2 jam itu. Terus ya udah sekarang saya join lagi. Terima kasih untuk doanya Pak Ibu semuanya. Tuhan memberkati, dan memang kita harus berjalan bersama. Kalau saling mengingatkan iya, tapi kalau menuding kayak gitu ternyata itu idenya si jahat itu, nggak boleh kita tuding si A, si B, si C, siapapun gitu. Gitu Pak, Tuhan berkati. Nggak ada suaranya Pak. Oh iya, Zoom 2 hari yang lalu ya. Tinggal Ibu lihat aja. 2 hari yang lalu sama kemarin. 2 hari yang lalu Oh ya. ya. Itu persis, Apa? yaitu mencari-cari kesalahan. Oh ya. Nah, jadi Hari kapan? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu kan. Itu kan Selasa. kisahnya Ayub juga Bu sebetulnya. Jadi waktu itu Oh. saya lagi apa ya,
eh yang salah ya Tuhan. Nah, Bilang kayak gini, aku enggak mencari-cari kesalahanmu. oh ya, Iya, jadi Tuhan itu enggak mencari-cari. Jadi Ayub kan seperti itu. Ketika belum melihat Tuhan, dia bilang, juga lagi ya, Ayub pasal 7 ayat 21 ya. Supaya mungkin sembuh. Karena dulu kan Pak Andreas juga ambruk kan waktu dia habis dia ini akhirnya kan. Mungkin kan itu namanya kan kena tembak katanya kan waktu itu ya. Oleh oh, Tuhan itu ya. Coba ayat 7 gitu kan ada. Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tetapi engkau tidak mendapatkan aku lagi. Oh, yang di ayat 10 tadi. oh, Tunggu ya. Ayat 10 dulu. Ayat 10 aja, yang ayat yang ke-6. it's, Ayub 10 mulai dari ayat yang kelima ya. Apakah hari-harimu, Ayub 10 ayat 5 ya. Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia? Tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki? Sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusik dosaku, padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku. Tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat. Tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Pada waktu dia mengalami itu kan kita sering begitu ya. Kita coba mencari kesalahan kita. Ternyata itu kerjaannya si jahat. Mencari-cari kesalahan itu. Tuhan nggak pernah mencari-cari kesalahan kita. Jadi ketika saya dengarkan perkataan itu gitu ya. Jadi awalnya kan ketika saya terus duduk di kaki Tuhan gitu. Terus karena kita tahu gitu ya, kalau hati kita tidak tulus itu pasti kita itu tidak bisa melihat Tuhan, ada firman-Nya gitu, berbahagialah orang yang suci hatinya gitu kan. Jadi cenderung saya setiap kali misalnya bicara gini gitu ya, saya duduk di kaki Tuhan gitu kan, ada yang salah enggak gitu. Saya bicara sama orang gitu kan, saya datang duduk di kaki Tuhan, misalnya lagi sharing gitu sama orang gitu, saya tanya sama Tuhan apa saja gitu. Praktis memang setiap hari saya duduk di kaki Tuhan untuk membuat saya tetap istilahnya ya berjaga-jaga lah. Karena kan perasaan hidup setiap hari yang kita nikmati gitu ya. Rasanya kan aduh jangan lagi kehilangan itulah gitu ya. Kehilangan masa-masa hidupnya Tuhan gitu. Memang saya merasakan memang setiap hari itu ya makin lama makin sehat lah ceritanya, sehat lah. Dan saya yakin sekali setiap pagi ketika kita mencari Tuhan, duduk di kaki Tuhan setiap pagi ini, itu rasanya kuat terus gitu. Jadi kadang-kadang memang saya istilahnya pengen cerita gitu. Ini loh yang saya alami dalam hari-hari, ratusan hari ini gitu. Mau menceritakan setiap hari. Karena memang ya setiap hari saya melakukan seperti itu. Jadi bukan hanya Zoom ini gitu. Praktis memang saya melakukan dulu di kaki Tuhan. Cuman ada kecenderungan saya, ya itu tadi. Saya salah apa Tuhan gitu loh. Padahal kan bukan lagi ngapa-ngapain, tapi rasa itu gitu loh. Maksudnya karena itu tadi, karena pengetahuan bahwa memang si jahat itu kan bercokol di dalam kita. Kan kita tidak tahu.
Hanya Tuhan yang bisa mengeluarkannya gitu. Kita itu pasti akan suka menutup-nutupinya gitu. Sementara sekarang itu Tuhan itu mau berperkara gitu. Ketika murung gitu, ketika sepanjang hari begini, ketika begini, saya selalu tanya sama Tuhan. Dan karena sudah terpatri sejak awal, saya pasti salahkan Tuhan. Gitu. Saudara ingat waktu itu kan? Itu benar-benar rasanya saya itu setiap kali mau datang itu saya salahkan Tuhan. Gitu. Dan setelah itu saudara saya mulai mendengarkan perkataan, enggak. Jadi ketika saya habis mengatakan begitu gitu, lalu tiba-tiba saya dengarkan lagi perkataan yang lembut gitu. Tidak, bukan kamu itu aku kata Tuhan. Oh, saya mulai tenang gitu ya. Oh begitukah? Ternyata bukan. Walaupun tadinya saya itu merasa saya salah, misalnya habis marah-marah gitu ya. Habis marah gitu kan. Mungkin saya tegur saudara gitu kan. Itu saya memang datang sama Tuhan. Saya salahkah Tuhan? Jadi ternyata itu adalah kita masih melihat diri kita sendiri. Sebetulnya untuk mengasihi dia adalah begini. Berani mempercayai bahwa Tuhan mengatur segala sesuatunya untuk kita. Dia mengatur setiap keadaan. Dan pas pada kondisi itu, disitulah kadang-kadang kita ketika perasaan yang tidak pas, lalu kita cari kesalahan kita. Ternyata betul Tuhan tidak mencari kesalahan kita. Bahkan dia itu menasehati kita gitu. Walaupun sudah ditemukan gitu kesalahan kita gitu. Seperti siapa? Kain ya pertama kali. Padahal saudara Tuhan sudah tahu. Bahkan dia sudah mau membunuh Habel. Dia datang. Dia hanya bilang begini. Kenapa mukamu muram? Tidak bisakah kamu bersuka cita kalau kamu berbuat baik gitu. Itu perkataan dia, perkataan Tuhan. Dan ketika dia sampai membunuh Habel, kita perhatikan bagaimana dia membiarkan begitu. Tuhan kan seperti membiarkan ya. Padahal saudara, ya masih hanya 2 orang di bumi pada waktu itu ya. Anak yang lahir dari Adam dan Hawa. Masih hanya 2 mereka. Nah, sama seperti Ayub ini. Dia coba, jadi begitu dia menghadapi, dia mencoba. Apa salahku Tuhan? Aku ini kan debu. Ya kamu mau jadikan debu lagi gitu. Terus ngapain dong gitu. Kenapa kamu nggak melupakan pelanggaranku Tuhan? Dia mempermasalahkan pelanggarannya. Ya memang nggak ada kok. Siapa yang bilang kamu ada pelanggaran kan begitu kan? Kan nggak ketemu kan? Pikiran dia pasti ada pelanggaran lah. Sebetulnya dengan korbannya Tuhan. Sebetulnya segala hal apapun mau kita salah berikutnya. Bagi Tuhan tak begitu masalah. Karena memang sudah diselesaikan di atas kayu salib. Oke. Jadi setiap kali kita datang kepada dia. Jadi intinya itu datang kepada Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Itu intinya. Dan kalau kita datang, muka kita nggak boleh muram. Kan gitu. Muka kita muram penyebabnya apa? Karena kita salah dong. Kenapa anak kita nggak berani datang kepada kita? Karena dia salah. Dia merasa sudah dimarahin terus. Gitu. Nanti kalau aku datang nih mau gimana pun pasti salah. Jadi dia takut ketemu kita. Makanya Tuhan bilang jadilah tenang.
supaya kamu bisa berdoa. Jadi yang mencari-cari kesalahan itu iblis. Makanya kan kemarin kan ada ayatnya. Jadi waktu saya dengarkan kata itu, tiba-tiba di hati saya begini. Coba kamu cari di dalam Alkitab kata, sebetulnya di dalam pikiran saya gini, mencari-cari kesalahan. Tapi karena saya ragu ada kata itu, saya ketik aja mencari kesalahan. Nah, ketemulah ayat-ayat ini gitu. Satu lagi itu ada di dalam kitab Yeremia pasal 50. Ayat 20. Dari ayat 19 ya. Tetapi aku akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya, supaya ia makan rumput di atas Karmel dan di Basan, dan menjadi kenyang di atas pegunungan Efraim dan Gilead. Pada waktu itu dan pada masa itu, demikianlah firman Tuhan. Orang akan mencari kesalahan Israel, tetapi tidak didapatnya. Dan dosa Yehuda, tetapi tidak ada ditemukannya. Sebab aku akan mengampuni orang-orang yang kubiarkan tinggal hidup. Nah, perhatikan. Ada satu keadaan. Ketika kita sudah duduk di kaki Tuhan, kan ceritanya kan, aku akan menggembalakan Israel ke padang rumputnya. Siapa? Tuhan. Tuhan yang sedang menggembalakan kita hari-hari ini kan. Dia yang membawa kita ke padang rumput kita. Kita makan, bayangkan hamparan rumput yang luas sekali. Atau bayangkan saudara sedang ada di bawah pohon kehidupan. Saudara bisa makan pohon kehidupan, buah dari pohon kehidupan itu gitu. Ini ceritanya, ini ada satu masa, satu keadaan di mana Bapak itu berbicara kepada kita, mengajar kita langsung. Sehingga hasilnya apa? Orang akan mencari-cari, kan begitu kan? Orang akan mencari kesalahan Israel, tetapi tidak didapatnya. Dan dosa Yehuda, tetapi tidak ditemukannya. Tahu nggak? Ketika kita duduk di kaki Tuhan, kita masuk kepada perlindungan. Mencari-cari kesalahan itu sebetulnya adalah senjata yang dipakai oleh si jahat. Karena memang kerjaan dia mendakwa. Mendakwa mereka siang dan malam. Nah, jadi sekarang kita lihat. Kita jujur di hadapan Tuhan. Oh, berarti saya bisa dipakai mendakwa juga ya Tuhan. Itulah roh si jahat itu yang suka mencari kesalahan itu ternyata masih ada di dalam kita. Tetapi akan ada satu masa, yaitu ketika apa? Ketika kita duduk terus di kaki Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Dengan hati yang terbuka gitu. Sudah begini pokoknya, dia tidak ngurusin sebetulnya. Nggak ngurusin masalah kita sampai kesalahan, pelanggaran kita sebetulnya terjadi akibat. Sebetulnya itu adalah indikasi bahwa kita itu nggak benar dulu di kaki Tuhan. Nah, gitu. Dapat? Saya ulangi sekali lagi. Pelanggaran yang terjadi apa saja? Mau kita makin cinta dunia, mau kita memikirkan masalah hidup kita terus gitu, memikirkan uang lah, apa gitu ya. Kita porsir hidup kita untuk dunia. Jadi sebetulnya pelanggaran yang terjadi dalam hidup kita itu sebetulnya indikasi, salah satu indikasi kita itu nggak benar dulu di kaki Tuhan. Karena begini saudara, kehidupan itu menelan maut. Terang pasti menelan kegelapan. Jadi ini saudara memang perenungan saya terus gitu. Perenungan seperti itu. Dan memang kenyataannya demikian.
Makanya yang kita perbaiki adalah cara kita itu duduk di kaki Tuhan. Cara kita makan firman-Nya. Cara kita nelan. Cara kita mengunyah firman-Nya. Jadi kita nggak buru-buru makannya karena kita itu dinner. Dinner itu sudah selesai ceritanya. Kan perjamuan malam, perjamuan kawin. Jadi itu makannya santai. Kita sudah memberikan waktu ke situ. Kecuali kalau misalnya di Batam gitu ya. Kadang pesta 1 hari bisa 5 kali gitu kan. Jadi sudah harus ini. Jadi kadang-kadang ya hanya datang ngantarin amplopnya aja gitu kan. Ada yang orang-orang yang memang karena mungkin sudah menikahkan anak atau mau menikahkan anak gitu kan. Jadi 1 hari mungkin 5 pesta gitu. Jadi dia hadir. Jadi kadang-kadang dia cuma datang sebentar, pindah lagi ke ini yang lain gitu kan. Tapi ini tidak. Perjamuan kawin anak domba itu sebetulnya itu sedang berlangsung, sudah berlangsung dan sedang berlangsung bagi kita secara pribadi. Jadi makanya dikatakan dia ketok. Lalu dia masuk. Kan dia kan pertama dia yang datang nih ke rumah kita gitu. Ke rumah hati kita. Oke, mungkin dia masih melihat kotoran di sana sini gitu kan. Tapi itulah kerendahan hati Tuhan. Dia mau dia bersih-bersih sama kita gitu ya. Ya lihat gitu kan. Oke, gimana sekarang? Nyaman kan? Enak kan? Sekali-sekali dibawalah kita ke rumahnya. Kan itu yang dia bilang kan. Aku akan bawa kamu kepada Bapa katanya begitu kan. Nah, dia bawa kita. Ini loh, kamu lihat ini rumahku kayak gini. Nggak boleh ada sesuatu yang kotor masuk ke sini. Rumahku rapi kayak gini. Coba kamu lihat sekarang, kamu nyaman nggak? Lalu kita belajar dari situ. Lalu dalam proses kita makan setiap hari itu, jadi ini kita itu ketika dia makan sama kita itu, kita nggak boleh murung gitu loh. Jadi kalau misalnya ada peraturan gitu ya, peraturan yang tertulis. Jadi sebelum kita misalnya masuk ke ruangan dia gitu, ada peraturan di sana. Pertama, jaga hatimu, tidak boleh ada kekotoran. Mesti suci hatimu karena aku suci. Ingat, darahku sudah tertumpah bagi kamu. Jadi dia tahu. Jadi udahlah, nggak usah kamu permasalahkan itu. Kamu mesti mendengarkan perkataanku. Kamu sudah kudus. Oleh karena firmanku. Kemarin saya mendengarkan perkataan begini. Kemarin ya, yang saya bilang. Tiba-tiba dia perkataannya saya dengarkan begini. Kamu sudah sudah bersih semuanya katanya. Kan itu kan perkataan Tuhan kepada murid-murid kan. Ketika saya dengarkan perkataan itu pagi-pagi, saya lupa udah. Nanti Ibu bisa dengerin ya, itu tiap hari belakangan ini ya. Ibu dengerin. Nah, jadi itu kan dia bilang begini. Saya kaget gitu. Oh ya? Masa sih? Udah begini seperti ini. Oh ya, perkataan itu untuk kami kan Tuhan. Nah, gitu. Kan kalau kita lihat diri kita kan pasti banyak kekurangan ya. Betul nggak? Pasti. Yang inilah, yang itu. Tapi ketika saya mendengarkan perkataan itu, oh ya. Jadi kita itu dikuduskan oleh perkataan, oleh firman-Nya. Makanya yang penting itu adalah ayo perbaiki cara kita itu datang. Jangan dengerin perkataan-perkataan si jahat yang mencari-cari kesalahan kita. Memang betul, saudara. Dia itu pasti akan menghakimi kita. Tetapi tujuan penghakiman itu adalah supaya jadi hasilnya itu adalah kita makin dicerahkan. Itulah tujuannya. Bukan negatif, justru positif gitu loh. Jadi ketika kita dihakimi itu bukan masalah begini. Marilah kita berperkara. Lalu setelah dia berperkara, nah kamu salah di sini kan? Matilah kamu dengan kesalahanmu itu. Bukan. Jadi ketika kita datang kepada dia, jadi hati kita ini yang dilihat dia.
Seperti ini Tuhan. Jadi kita bukan cari kesalahan kita, tetapi kita itu dicerahkan oleh Dia. Inilah sebetulnya. Jadi Tuhan menunjukkan, inilah sebetulnya kerusakanmu. Kamu nggak bisa perbaiki itu kan? Kamu nggak bisa kan? Nah kalau orang nggak nyerah di sini, kalau nggak menemukan apa yang dialami oleh Paulus, manusia celaka, kita belum mengerti prosesnya ini. Jadi justru Tuhan menunjukkan, justru ketika Dia datang kepada kita, terangnya itu loh. Itu menerangi seperti spotlight gitu loh. Kita melihat semua diri kita. Oh ya seperti ini kah? Makanya Paulus, dia itu sampai dia bilang begini, justru dalam kelemahanlah dia menemukan begitu. Kan dia mendengarkan perkataan itu. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna bekerja. Tapi tahu nggak apa reaksi dia? Reaksinya apa? Jadi aku suka dalam kelemahan katanya. Karena dia nggak dengarkan perkataan itu. Tapi apakah itu yang diinginkan oleh Tuhan dari dia? Bukan. Masih banyak sekali perkataan yang harus dimakan oleh dia. Itu sebetulnya masalahnya kita. Jadi ketika kita mendengarkan, oke, perkataannya kita makan, oke. Nah, namun pikiran kita ini karena sudah kena racun, timbullah gagasan. Itulah gagasannya Paulus. Jadi dia itu setiap kali, akhirnya setiap kelemahan yang diperhadapkan kepada dia, yowes. Tetapi di situ kan kita tidak lihat gitu dalam perjalanannya. Karena kan dia nggak ceritakan semua perjalanannya. Tapi sekarang Tuhan bicara sama kita, kita mesti mendengarkan perkataan yang baru. Apa perkataan yang baru? Apa itu? Bukan seperti itu yang sesungguhnya. Itu adalah gagasan dia. Kalau dia terus duduk di kakiku, maka dia akan berkata, sudah cukup. Jadi nggak perlu dia cari-cari kelemahan dia. Nggak perlu dia membuat diri dia itu menjadi lemah terus gitu loh. Nggak mungkin setiap kali dia datang misalnya hal yang membuat dia ini, ya wes lah, terima wae. Nggak bisa kayak gitu. Itu justru yang membuat gereja zaman sekarang itu nggak bisa mengalami pertumbuhan. Ketika mengalami penganiayaan, yowes, ini baik untuk aku. Ketika sakit, yowes. Padahal tidak begitu. Tuhan yang datang kedua kali, dia sudah menebus semua, sudah selesai. Memang sih, jadi tujuan dia datang itu, dia hakimi kita. Pertama, tapi setelah itu kita masuk kerajaan. Kita berjalan dalam kerajaan sorga, makanya kita dirampas. Cuman dirampas itu what next? Apa yang kita lakukan ketika kita ditahta? Ketika kita tinggal di dalam dia, apa? Duduk di kaki Tuhan. Dengerin seperti Maria. Makan dari dia. Karena Tuhan itulah sebetulnya pohon kehidupan itu sesungguhnya. Ya dia itu. Makanya nanti hidup kita berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah hidupnya. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Kalau iblis nggak begitu. Iblis itu datang mencuri. Dia membunuh. Kalau boleh dia lanjutkan dengan membinasakan. Itulah kejamnya dia. Ketahuilah, kenalilah iblis itu yang bersarang di dalam kamu. Makanya kalau kamu nggak duduk di kakiku, kata Tuhan, maka kamu kekurangan hidup. Karena memang iblis itu pengen mencuri hidupmu itu loh. Karena dia pengen hidup lagi. Dan itulah sebetulnya bahaya kita kemarin ketika kita itu berkecimpung terus di dalam dunia
Orang mati tadi, dunia melayani orang lain ketika kita itu menghabiskan waktu kita hanya untuk ya melayani pekerjaannya. Kita tidak melayani Tuhan. Kasih makan Tuhan. Ketika habis kita pelayanan, kita itu pengen dilayani, pengen menerima ucapan terima kasih gitu loh. Aku sudah melakukan ini Tuhan. Gimana kira-kira? Wah, mantap ya. Kira-kira. Wah, kita nikmati di situ. Padahal justru ketika habis kita itu, kita duduk lagi. Ngasih makan Tuhan. Kan gitu kan? Persiapkan mengikat pinggang kita, lalu kita masih kasih makan Tuhan toh. Dengan apa? Itu duduk di kaki Tuhan. Jadi ketika kita duduk di kaki Tuhan, mendengarkan Dia, disitulah Dia itu apa namanya? Dia itu seperti dikasih makan. Karena ada orang yang mendengarkannya. Ciptaannya ini itu mendengarkan Dia. Itu sangat membuat Tuhan itu bersemangat. Makanya kemarin kita ketika saya khotbah ingat. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan penuh sukacita. Jadi saudara, Paulus mungkin sampai nggak mendapatkan firman ini. Padahal firmannya kan ada di kitab Sefanya kalau nggak salah. Kenapa yang lain? Kenapa yang penderitaan aja? Yang ini dia. Kenapa nggak itu digenapi dalam hidupnya gitu? Kenapa dia nggak? Ya sudah enjoy aja. Ini kan semua ciptaannya dia ketika murid-muridnya meninggalkan dia. Dia makan hati terus gitu. Kecewa gitu loh. Sehingga dia nggak bisa duduk di kaki Tuhan. Usaha saya ini supaya jemaat yang saya gembalakan itu niru saya. Lihat loh, ini loh sudah saya tunjukkan kan sama kalian. Kalian bekerja, saya bekerja, saya habis-habisan. Bekerja, coba lihat, ada nggak yang kuambil dari kalian? Tapi ternyata tidak melihat gitu loh. Saya kecewa di situ sampai 12 tahun kan. Sampai saya mau meninggalkan pelayanan kan. Sampai suatu tahap. Ketika Tuhan lihat itu, oh sekarang kamu udah nyerah toh. Kamu nggak bisa kan? Bahkan satu orang pun kamu nggak bisa selamatkan kan? Bahkan istrimu, anak-anakmu nggak bisa kan? Nah sekarang dia bilang, rubuhkan bait suci ini. Aku akan bangun dalam 3 hari, dia bilang. Namun, apakah terjadi begitu saja? Tidak. Selama 1 tahun ini lihat. Bagaimana prosesnya kita mendengarkan firman. Kita makan firman setiap hari. Saudara mulai menemukan. Saudara terlatih dengan sendirinya. Terlatih dengan sendirinya duduk di kaki Tuhan kan. Saudara mulai mengenali diam-diam dalam hati saudara. Mulai menemukan satu kekuatan. Itu siapa? Itulah Tuhan. Tapi Tuhan itu dijelaskan. Tuhan itu adalah hidup. Tuhan itu adalah terang. Tuhan itu adalah sukacita. Tuhan itu adalah hikmat. Tuhan itu adalah kekuatan. Tuhan itu adalah kuasa. Kaya sekali kita gitu loh. Ketika apa? Jadi ketika kita makan Tuhan itu, dia mau kita menikmati satu buah berapa rasa gitu loh. Seperti buah matoa kan. Kita mendapatkan semuanya. Jadi ketika kita menghadapi dunia yang memang sudah hancur ini, kita nggak boleh kehilangan sukacita kita ketika kita sakit gitu loh. Itu diizinkan saja, nggak usah cari-cari kesalahan kenapa saya sakit ya. Gitu. Memang saudara, saya diingatkan kemarin kan, itu benar, itu langsung gitu perkataan itu. Ketika saya matikan
saya matikan wifi saya gitu ya. Ketika itu sebetulnya saya mau doa gitu. Karena apa ya Tuhan, kalau saya kan lagi apa namanya memang terus baca yang kitab Tuhan yang Maha Kuasa itu. Cuman kan kadang-kadang kan akhirnya jadi ya lihat YouTube, mulai lihat ini, padahal tadinya disuruh gitu kan, tapi tertinggal di sana gitu loh. Lihat yang ini, lihat yang itu gitu kan. Akhirnya ketinggal di sana. Jadi lalu Tuhan ingatkan, udah kamu biarin gitu, saya matikan gitu, saya doa saja. Tidak lagi baca itu gitu. Nah, jadi ketika sudah itu, oh ya karena memang mengganggu gitu. Kan itu diingatkan. Karena memang dunia ini benar-benar kita nggak tahu ternyata, wah itu ide membunuhnya manusia itu, si jahat itu ide membunuhnya manusia. Ngeri sekali. Ngeri sekali. Kalau kita lihat metaverse itu. Waduh. Kalau sampai nanti semua sampai benar-benar masuk ke dunia itu. Wow, mereka seperti masuk ke dunia yang lain. Itu lebih bebas lagi orang membunuh. Kan mereka terobsesi pakai semua peralatan-peralatannya. Bahkan sebetulnya yang mereka rancangkan dengan memasukkan chip secara cairan. Jadi sebetulnya seluruh tubuh akhirnya itu benar-benar memang. Itulah kekejian yang sangat ngeri. Jadi kalau dulu kita mungkin pembinasa keji kayak roh, maut apa gitu. Tapi sistem kerjanya bagaimana? Itu benar-benar saudara. Mereka itu saudara, roh di balik itu. Benar-benar ingin membangkitkan murka Tuhan sekali lagi. Kan karena genetika manusia kan yang dirusak dengan malaikat-malaikat itu kan. Makanya ada air bah kan. Tapi Tuhan berfirman karena kasihnya. Sekali-kali aku tidak akan membinasakan. Dengan air bah. Dia sudah bersumpah dalam hati. Tapi coba saudara lihat. Dengan kelicikannya. Sampai membuat dirubah DNA. Jadi di antara vaksin itu ada yang sampai merubah. Gitu. Bukan semua. Sampai merubah. Sekarang sih kalau kita lihat sudah mulai ada ini. Jadi belakangan ini kalau saudara perhatikan. Sudah mulai kalau saya perhatikan. Sudah mulai tidak begitu segencar kemarin. Karena ceritanya Tuhan membangkitkan oposisi. Ya sesuai dengan yang ada dalam mereka. Kalau boleh saya katakan, kalau gereja sih sudah manut-manut wae. Gereja pada umumnya yang kita lihat sekarang. Karena apa? Karena memang hatinya sudah kecantol sama dunia ini. Mereka sudah merangkul dunia ini sebetulnya. Itu masalahnya di situ. Ya. Tapi saudara, itu juga diizinkan sampai nanti sadar. Jadi sama seperti Simpson gitu, ketika dia sampai terakhir kan dia bangkit kekuatannya. Di akhir, di endingnya dia bangkit gitu. Tuhan. Dia mati bersama-sama. Itu juga yang terjadi kepada bangsa Israel. Tapi kita, saudara. Jadi ada sekelompok orang yang dipanggil ini, saudara. Jadi dia sedang melatih kita. Jadi ketika kita menyadari hasil daripada penghakiman ini, kita menyadari. Jadi sedang katakan kepada kita, ingat nih, aku menghakimi kamu tujuannya supaya kamu itu dicerahkan. Ini loh. Aku itu ini loh. Lihat wajahku dengan jelas. Maksudnya. Ini loh aku yang sesungguhnya itu ini.
Aku bukan kayak gini, aku bukan kasih ibu kepada beta. Tak terkira, apa? Sehingga sepanjang masa hanya memberi. Enggak, aku enggak kayak gitu. Selama ini orang pikir aku hanya memberi. Enggak, itu pengenalan yang salah. Aku pasti menuntut. Apa yang kutuntut dari kamu? Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Rendah hatilah kamu karena aku rendah hati. Jadilah lembut karena aku lembut. Turunlah kamu dari tahtamu. Sama seperti aku sudah meninggalkan tahtaku. Mengambil rupa seorang hamba. Jadi segala sesuatu yang kuizinkan terjadi dalam hidupmu. Jadi itulah masalahnya Ayub. Karena yang di pikiran dia, kalau aku benar, aku sungguh-sungguh, maka aku diberkati. Dan inilah hasilnya. Maka dia itu terus menjaga hidupnya. Dia jaga matanya. Tidak beristri banyak. Tidak mau lihat. Dia jaga terus. Dia jaga perkataannya. Dia jaga bagaimana dia cara memberikan upah kepada karyawan-karyawannya. Dia jaga terus. Jadi ketika anak-anaknya salah, ketika pesta gitu dia nggak bisa ini, didoakan gitu. Tuhan, aku mohon. Dan dia sangat yakin dengan doanya. Tetapi dia tidak menegur anak-anaknya. Dia hanya mendoakan. Apakah ujung-ujung jadi anak-anaknya disambar petir kayak gitu? Bukan karena mereka salah. Nggak mungkin. Karena memang mereka salah. Cuman pikirnya Ayub kalau dia mendoakan anak-anaknya, dia pikir sudah betul. Karena itu yang diketahuinya pada waktu itu. Jadi Tuhan datang dengan pekerjaan yang terbarukan. Inilah sebetulnya saudara yang sedang dia bawa kita. Gitu. Pelajaran yang kemarin udahlah, udah selesai. Bahkan dia mengatakan kepada kita, kamu sudah bersih. Cuman masih ada satu yang nggak bersih katanya. Nah, itu diizinkan juga di antara kita. Supaya apa? Supaya ini ketahuan di dalam diri kita. Ibaratnya seperti duri dalam daging. Tetapi kalau kita fokus kepada Tuhan, nggak ada masalah bagi kita semua. Kita nggak peduli lagi, saudara. Ketika dia bilang, sudah cukup sakitnya gitu. Udah, jangan sakit terus gitu. Jadi kita mesti dengerin itu gitu. Udah cukup gitu loh. Jadi jangan begini. Udahlah. Lalu si iblis itu mengatakan firman, justru dalam kelemahanlah kuasaku sempurna bekerja, katanya gitu kan. Dia kasih kita itu. Firman loh. Tapi apakah itu tepat pada waktu itu? Enggak. Makanya kita duduk setiap hari di kaki Tuhan. Supaya kita mendengarkan firman yang segar. Apa yang kita butuhkan. Jadi perkumpulan kita bersama-sama ini, saudara, ini saling menguatkan kita. Tapi masing-masing kita kan punya perjalanan sendiri bersama dengan Tuhan. Tergantung di jalan mana kita sekarang. Apa yang sudah kita serahkan. Pengalaman apa. Nggak boleh disamaratakan. Makanya saudara sendiri mesti duduk di kaki Tuhan. Nggak boleh misalnya apa yang saya bilang, langsung ngambil keputusan seperti itu. Itulah saya yang ditegur kemarin ketika saya melayani yang saya bilang pendeta sama anaknya itu kan. Awalnya saya nggak menemukan. Karena memang saya dapatkannya begitu. Tetapi pas lagi duduk di situ. Di mana salahnya gitu kan. Kamu kasih perintah. Padahal aku sebetulnya justru itu tidak seperti itu pekerjaanku sekarang.
Dia kasih pilihan, pilih bagimu. Kehidupan atau kematian. Wah. Tapi saudara, apakah setelah kita mengetahui lalu kita itu jadi begini? Jadi rasanya kita itu nanti kalau ada sesuatu kayak gini harus begitu. Oh ternyata nggak bisa begitu. Bukan begitu. Gitu loh. Itu saudara rahasianya kita duduk di kaki Tuhan. Sepertinya kita pikir berubah-ubah. Bukan. Itu namanya hidup, saudara. Itu namanya hidup. Kalau setiap hari seperti itu saja, itu namanya kematian, monoton, kaku. Hidup itu elastis. Bertumbuh. Ini sebetulnya yang hari-hari ini sedang Tuhan kerjakan di dalam kita. Ada hasilnya. Ada hasil daripada kita duduk di kaki Tuhan. Dan apa hasilnya? Hasilnya adalah kita semakin jelas melihat Tuhan. Watak Tuhan itu. Oh, ternyata dia bukan hanya memberi ya. Dan tak harap kembali. Wah, capek tak mamanya nyuci piring terus. Anak-anak dibiarin karena ibunya memberi terus gitu kan. Tak harap kembali. Iya. Pasti dong ada yang diinginkan dia dari anaknya. Apa? Supaya anaknya nggak malu-maluin. Diajarin di rumah. Kalau kamu ke rumah orang, nak, kamu harus ini ya, ambil kerjaan, cuci, misalnya nanti merantau gitu kan. Jangan harus disuruh-suruh, ambil pekerjaan. Tidak apa namanya, ya udah diambil pekerjaan semua. Daripada ini anak-anak, wah. Bukan begitu kan? Kenapa dulu orang tua kita, ketika kita curi uang gitu misalnya gitu, ambil uang. Mungkin sekecil aja, kenapa sampai marah sekali? Kenapa? Sekarang baru kita tahu. Pendisiplinan daripada orang tua kita dulu. Kenapa kita dibagi kerjaan? Dan sebagainya. Kenapa kita dipaksa sekolah? Rasanya waktu itu bagi kita sakit gitu. Tapi ketika kita sudah menjadi dewasa, ketika kita menjadi orang tua, ternyata pengajaran orang tuaku dulu luar biasa ya. Memang benar saudara, dia memberi, dia nggak harap kembali. Oh kita itu apa namanya menghasilkan uang untuk orang tua kita, enggak loh. Ibu kami nggak pernah seperti itu sama kami soalnya. Walaupun dia sudah nggak bekerja, dia nggak pernah nuntut minta apa-apa dari kami. Itulah yang dibilang apa namanya tidak pernah meminta kembali. Tetapi yang diinginkan Tuhan dari kita. Kita kembali kepada Dia. Duduk di kaki Tuhan. Ketika kita duduk di kaki Tuhan, hidupnya berlimpah di dalam kita. Jadi kita juga menjadi sumber bagi orang lain. Kesabaran kita,
ketekunan kita, ketegasan kita, hikmatnya kita, apalagi saudara. Kita seperti menjadi pohon kehidupan bagi orang lain. Saudara, dunia ini sedang menderita, sedang menuju kepada kehancuran. 2021. Kalau sepanjang 2021 kalau kita lihat, saudara. Wah, tangisan di mana-mana. Tahukah saudara 2022? Itu saudara pekerjaannya makin meningkat. Begitu pekerjaan Tuhan makin meningkat saudara di dalam kita. Si jahat juga. Dia mau tidak mau saudara. Dia itu makin cepat menampilkan dirinya. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat. Ini mesti kita simpan terpatri di sini. Bahwa Tuhan akan melindungi kita. Tidak perlu kamu takut untuk apa yang akan kamu sampaikan. Karena pada saat itu, aku akan memberikan perkataan-perkataan itu di mulutmu. Jadi Tuhan yang jawab. Kalau itu perkataan Tuhan, tahukah saudara? Perkataan Tuhan itu saudara, itu sangat powerful. Saudara. Bumi ini tahukah saudara? Bumi ini direnovasi hanya oleh firman. Hanya oleh perkataan. Kalau kita dulu belajar tentang kuasa perkataan, itu pelajaran. Itu pelajaran ya. Nah, kecenderungan daripada pelajaran itu menimbulkan ide. Oh, begitukah? Kita tahu kuasa perkataan, kita pakai, kita atur perkataan kita. Oh, enggak begitu, enggak laku. Di satu saat mungkin iya. Tapi tahapan berikutnya adalah bagaimana tiba-tiba Tuhan itu sendiri yang berfirman. Itulah yang pasti jadi. Tetapi saudara, kita mesti ada hal yang harus kita tangkap di sini, saudara. Bahwa tahapan pekerjaan Tuhan sudah sampai di mana sekarang. Ketika Tuhan bilang kepada Abraham, aku sudah tahu hatimu. Bahwa engkau rela memberikan anakmu. Aku sudah tahu. Apakah Tuhan sudah tahu hati kita? Ketika saya menyerah, udahlah Tuhan, nggak apa-apa. Saya nggak, karena udah pikir kok segala sesuatu milikmu kok. Dulu juga rumah itu juga ini punyamu kok. Dulu kan sudah mau terjual juga kok itu. Karena nggak sanggup bayar sudahlah. Tapi toh jadi juga gitu. Ketika saya bilang ya sudah Tuhan, jual-jual lah. Ya minimal nanti sampai ya uang penjualannya habis untuk bayar sewa ini. Udah begitu. Tapi Tuhan bilang apa? Setelah Tuhan tahu hati kita nggak melekat ke situ lagi. Apa? Aku nggak butuh rumahmu. Emang aku kekurangan uang? Cuman kan ide kita kan selalu kan. Kalau gitu aku kerja Tuhan. Nah, gitu. Daripada Tuhan repot-repot. Kamu nggak tahu. Berkatku ada di mana-mana. Puji Tuhan. Kita boleh melewatinya lagi. Nah, itulah perjalanan kita. Saudara. Jadi, ketika Tuhan katakan jangan menghakimi, betul kita nggak boleh menghakimi. Tetapi ketika Tuhan itu menghakimi pakai apa? Pakai siapa? Ya pakai mulut manusia.
Iya, pakai mulut manusia dia mengatakan ini loh, menyatakan kebenaran. Kalau tidak ada yang menyatakan kebenaran, kalau sudah lihat di bangsa ini, kalau dia nggak pakai orang-orang yang radikal itu, mulut mereka nggak dipakai gitu, maka akan merajalela semua. Itu orang miskin itu ditindas terus, saudara. Jadi wacana untuk meniadakan PCR sama itu sudah ada wacana ke situ. Sekarang terbuka. Kalau benar ingin supaya ekonomi ini bisa jalan, hapus itu. Nah, ada yang dipakai Tuhan, istilahnya orang-orang itu hambanya dia. Kita, bagian kita itu yang dipilih oleh Tuhan, tidak perlu harus yang di situ. Bagian kita kan ada di sekitar tahtanya, ada di sekitar dia. Kita ada di dalam apa? Di dalam kita itu menjadi tiang, soko guru. Ya, tidak akan pergi dari sana. Wah, kita menjaga keseimbangan alam semesta ini, saudara, bersama dengan Tuhan. Sekali kita ngomong, sekali dia bicara, itu keluar dari mulut kita, itu semua alam semesta ini terjaga. Makanya dikatakan, kita memerintah bersama dengan dia. Kita nggak memerintah sendiri ya, memerintah bersama dengan Tuhan. Kita nggak main sendirian. Ini yang sedang Tuhan kerjakan gitu loh. Kejarlah kehidupan. Kejar kehidupan. Hidup saudara harus berlimpah-limpah. Kita harus merdeka di dalam dia, bebas di dalam dia. Saudara, saya yakin saudara ketika kita menemukan Tuhan ini, saudara, ada satu kemerdekaan yang luar biasa. Sehingga saudara, ketika kita mengakhiri tahun ini, boleh dikatakan kita nggak pernah libur, nggak libur ya. Nanti tanggal 31, tanggal 1, lebih baik kita Zoom saja. Tanggal 31 aja kita ya menutup tahun lah. Malah tanggal 1-nya ya udah Zoom aja. Lagi kan, yang ibadahnya seperti biasa enggak usah. Nah, tahukah saudara? Dari hari ke hari, saudara harus melihat gitu. Ini saya ini makin membutuhkan duduk di kaki Tuhan ini. Makin membutuhkan persekutuan ini. Kalau makin pudar gitu, saudara mesti terobos ke kaki Tuhan. Karena kalau kita tidak terobos, kita nggak akan menemukan di mana kesalahan kita. Jadi ada orang yang memang harus ditunjukin dong. Jadi nggak semua sama dong. Ada yang memang harus ditunjukin, di sini loh salahmu, makanya kamu kayak gini. Gitu. Nah, pilihan di tanganmu juga. Kau mau terus kayak gitu. Tapi setelah itu kita mengerti, nggak ada gunanya aku berbantah dengan Engkau Tuhan. Nah, disitulah dia ajari kita. Oke, sekarang mukamu senyum ya. Oke, gini. Nah, dia cerita, dia enak ceritanya. Oh, gitu. Terima kasih Tuhan. Gitu. Haleluya. Kita itu dibenarkan, dikuduskan oleh perkataan-perkataannya setiap hari. Amin. Baik, puji Tuhan saudara sudah lewat 3. Kita lanjutkan besok. Ya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur
di hari ini buat anugerah. Terima kasih. Oh, kami percaya kesehatan daripada Tuhan itu berlimpah-limpah bagi kami semua. Karena hidupmu membuat tubuh kami ini benar-benar sehat, terpelihara sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati semua.